Halo semua, kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai geostrategi Indonesia dan ketahanan nasional. Poin-poin penting yang akan dijelaskan yaitu yang pertama, definisi dari geostrategi Indonesia dan ketahanan nasional. Yang kedua, pendekatan Astagatra dalam pemecahan masalah. Yang pertama yaitu definisi. Pengertian geostrategi berasal dari kata geo, yang berarti bumi, dan strategi, yang artinya cara atau siasat. Kata strategi sendiri ditujukan sebagai usaha yang menggunakan segala kemampuan atau sumber daya, baik itu sumber daya alam, sumber daya manusia, ataupun sumber daya alam. Dalam kehidupan bernegara, makna geostrategi berarti metode atau aturan-aturan untuk mewujudkan cita-cita serta tujuan melalui proses pembangunan dengan arahan tentang bagaimana membuat strategi pembangunan dan keputusan yang terukur untuk masa depan yang lebih baik. Geostrategi Indonesia sendiri merupakan metode yang digunakan untuk menganalisa bentuk, luas, dan lokasi negara dengan memanfaatkan segenap konstelasi geografi negara Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dalam menentukan kebijakan, arahan serta saran-saran dalam mencapai tujuan seluruh bangsa berdasarkan asas kemanusiaan dan keadilan sosial. Yang berikut definisi ketahanan nasional. Ketahanan nasional mengacu pada kemampuan suatu negara untuk melindungi kepentingan dan eksistensinya dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Ini melibatkan aspek militer, politik, ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Tujuannya adalah untuk menciptakan kondisi yang stabil dan aman bagi negara dan warganya, serta untuk menjaga kedaulatan, integritas teritorial, dan keberlanjutan pembangunan nasional. Dalam konteks Indonesia, ketahanan nasional juga mencakup upaya untuk mengatasi tantangan unik seperti bencana alam, radikalisme, dan masalah keamanan maritim di wilayah kepulauan. Adapun pendekatan Astagatra dalam pemecahan masalah. Unsur-unsur kekuatan nasional dikenal dengan istilah Astagatra yang terdiri dari 3 gatra dan pancagatra. Yang pertama yaitu 3 gatra. Yang termasuk dalam 3 gatra, Trigatra yaitu yang pertama, posisi dan lokasi geografi negara. Posisi atau letak geografis suatu negara akan mempengaruhi peran negara tersebut dalam peraturan lalu lintas dunia dan akan menghadapi bentuk-bentuk ancaman yang berbeda. Kesimpulannya, letak geografis suatu negara akan berpengaruh terhadap ketahanan nasional suatu negara, suatu bangsa. Yang kedua, keadaan dan kekayaan alam. Kekayaan alam suatu negara adalah segala sumber dan potensi alam yang didapatkan di bumi, laut, dan udara yang berada di wilayah suatu negara. Namun, kekayaan alam yang ada di bumi didistribusikan secara tidak merata atau tidak teratur, sehingga menyebabkan perbedaan kekayaan alam antar negara. Perbedaan itu menyebabkan ketergantungan antar negara yang terkadang dapat menimbulkan masalah antar wilayah tersebut. Oleh karena itu, kekayaan alam sebagai kekuatan nasional dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk menunjang pembangunan nasional dan dapat meningkatkan ketahanan nasional. Yang ketiga, keadaan dan kemampuan penduduk. Penduduk adalah manusia yang mendiami suatu wilayah negara. Manusia melalui tindakannya merupakan faktor penentu terciptanya ketahanan nasional yang baik. Artinya, penyelenggaraan negara yang dapat menciptakan kesejahteraan dan keamanan rakyatnya tergantung pada faktor manusia. Yang kedua, pancagatra.
Yang termasuk dalam Pancasila, yaitu yang pertama ada aspek ideologi. Aspek ini adalah memiliki faktor yang mempengaruhi ketahanan ideologi adalah nilai dan sistem nilai. Ideologi yang baik harus mampu menampung inspirasi masyarakat, baik secara individu dan makhluk sosial. Agar dapat mencapai ketahanan nasional di bidang ideologi, diperlukan penghayatan dan pengamalan ideologi secara sungguh-sungguh. Yang kedua yaitu politik. Dalam hal ini, politik diartikan sebagai asas, haluan atau kebijaksanaan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan kekuasaan. Oleh karena itu, masalah politik sering dihubungkan dengan masalah kekuasaan dalam suatu negara yang berada di tangan pemerintah. Yang berikut yaitu ekonomi. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat biasa dilihat dari bagaimana sistem perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama atas dasar asas kekeluargaan. Maksudnya, setiap warga Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menjalankan roda perekonomian dengan tujuan mensejahterakan bangsa. Yang berikut sosial budaya. Indonesia adalah negara yang dikenal dengan kebudayaannya yang sangat beragam. Oleh karena itu, kebudayaan perlu untuk dijaga dan dilestarikan sehingga bisa terus bertahan pada generasi-generasi selanjutnya. Contoh dari aspek sosial sendiri adalah gotong royong yang berkaitan dengan semangat persatuan dan kesatuan. Sementara untuk bentuk aspek kebudayaan adalah kebudayaan nasional yang terbentuk dari adanya interaksi berbagai kebudayaan lokal. Yang berikut pertahanan dan keamanan. Negara yang bisa memiliki pertahanan yang baik, maka akan membuat masyarakatnya hidup makmur dan tenang. Selain itu, aspek ini juga berhubungan dengan upaya mempertahankan kedaulatan Indonesia dari adanya beragam ancaman serta gangguan. Maka dari itu, penting bagi sebuah negara bisa membangun sistem pertahanan yang kuat. Indonesia sendiri memiliki Tentara Nasional Indonesia atau TNI sebagai komponen pertahanan utama mereka. Namun, upaya untuk mempertahankan keamanan negara tidak hanya dilakukan oleh TNI saja, melainkan juga warga negara itu sendiri. Baik warga negara maupun TNI terus bersedia bersatu guna mempertahankan kedaulatan dan keutuhan negara Indonesia. Sekian dari pembahasan dalam materi kali ini. Terima kasih.